Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bergabung lagi di ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mau berdoa, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Penyertaan yang begitu sempurna dalam kehidupan kita. Mari masing-masing pribadi di rumah mengangkat pujian syukur di hadapan Tuhan, karena sungguh betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia masih menjaga, melindungi kita, masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di hari ini, melindungi kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk setiap hal yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Berterima kasih untuk keluarga yang ada, untuk teman-teman, sahabat yang ada, untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita tidak mampu hidup tanpa uluran tangan kasih-Nya. Kita membutuhkan Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian yang berkata, kami perlu Kau Tuhan. Sangat memerlukan Engkau Tuhan. Kami tak bisa jalan sendiri Bapa menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu, untuk hal-hal yang baik yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami berterima kasih untuk setiap masalah yang Engkau datangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Ini kami yang datang bersekutu di hadapan-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami saat ini, dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya, dengan tidak kurang suatu apapun. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, bersyukurlah. Sambil bertepuk tangan yang rumah ya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sementara hambanya dalam persiapan, kita angkat pujian yang berkata, jalanmu tak terselami.
Kepada hambanya dipersilakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan yang indah saat ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu memberi sebagai cara hidup Kristen. Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh berterima kasih mendapat kesempatan untuk memuji-muji dan mempermuliakan nama-Mu. Dan juga kesempatan ini kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kami dapat diberi pengertian melalui kebenaran firman Tuhan ini untuk menuntun hidup hari ini. Tuhan, pimpin kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kuasa Tuhan melalui kuasa Roh Kudus itu menolong kami semua. Dari awal hingga selesainya di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, kami pasrahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, sekali lagi saya akan menyampaikan dan saya beri judul, yaitu memberi sebagai cara hidup Kristen. Uang memang bukan segala-galanya, tetapi tanpa uang kita hampir tidak dapat melakukan banyak hal. Tradisi memberi uang bagi pekerjaan Tuhan selama ini banyak yang keliru. Ada orang Kristen mau memberi uang pada pekerjaan Tuhan setelah orang itu meminta kepadanya. Jika tidak ada yang meminta, maka ia tidak akan memberi dan akan menyimpan untuk keperluan sendiri. Selain itu juga ada yang memberi dengan maksud agar namanya dikenal orang, karena dengan memberi namanya dicantumkan di dalam pelaporan keuangan gereja. Hanya sedikit orang Kristen yang memberikan uang mendukung pekerjaan Tuhan karena tidak mengerti prinsip memberi dengan Alkitab ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus memberi? Itu penting. Mungkin kita sering mengajukan pertanyaan ini di dalam hati. Kita bertanya, mengapa saya harus memberi sementara kebutuhan saya belum tercukupi? Bila saya harus memberi dari kekurangan saya, bukankah hal itu tidak semakin membuat kesulitan di dalam kehidupan saya? Pertanyaan ini memang sangat rasional. Hanya disayangkan karena tidak mengandung kebenaran absolut. Jangan kita berpikir bahwa memberi itu pantas dilakukan apabila kita sudah menjadi orang sukses dan semua kebutuhan primer dan sekunder kita sudah terpenuhi. Kita harus memberi bukan karena kita sudah mampu untuk memberi, tetapi memberi itu karena kita patuh kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Mengapa kita harus memberi? Karena Allah menghendaki supaya kita memberi. Allah tidak bermaksud memaksa kita untuk memberi. Tetapi dengan cara memberi kita akan menikmati pengalaman-pengalaman rohani yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Mengapa Allah meminta kita untuk memberi? Karena Allah sudah memberi teladan dalam memberi. Ia memberikan yang terbaik dari dirinya bagi orang yang dikasihinya. Kalau saudara baca di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus memberi hidupnya untuk dunia ini, untuk manusia yang ada di dunia ini.
menjadi teladan yang sangat luar biasa untuk kita contoh. Mengapa kita harus memberi? Allah adalah sumber berkat yang tidak pernah kering dan tidak pernah habis. Jika kita memberi, Ia akan menggantikan semua hal yang kita telah berikan. Jangan takut memberi, karena Allah tidak akan membiarkan persediaan kita habis. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mengapa? Sekali lagi, Tuhan ingin supaya kita belajar untuk memberi. Karena segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi ini adalah milik Allah. Karena itu tidak ada lagi hak bagi kita untuk menahan milik Allah itu bagi diri kita sendiri. Berikanlah pada Allah milik kepunyaannya, maka kita akan diberikan hak untuk terus menjadi pengelola milik dari Tuhan di dalam dunia ini. Di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita harus memberi? Karena didorong oleh kasih kita kepada Kristus. Jika kita mengasihi Kristus, pastilah kita ingin memberikan semua yang kita terima. Tanpa kasih, kita tidak akan rela untuk memberi. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 8-9 dikatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menerima manfaat ketika kita memberi. Kita telah mengetahui alasan Allah meminta kita untuk memberi. Dia bukanlah Allah yang hanya meminta saja dan tidak tahu membalas kebaikan kita. Kita akan menerima manfaat dari memberi. Kita telah mengetahui alasan Allah meminta kita untuk memberi. Dia bukanlah Allah yang hanya meminta saja, dan Ia tahu balasan kebaikan kita. Bila kita memberi, Allah akan menggantikan pemberian kita dengan segala kemurahan dan kebaikannya. Jika kita memberi, maka kita akan diberi oleh Allah. Di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur dan akan diukurkan kepadamu. Kita memberi karena kebutuhan kita akan tercukupi. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 9-10 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu meluap dengan air buah anggurnya. Ini betapa penting manfaat ketika kita memberi. Selain itu, yaitu kita hidup akan diberkati Allah. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kita juga akan mengalami kebutuhan materi kita akan disediakan oleh Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8,
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Selain itu, manfaat ketika kita memberi, yaitu pemberian kita akan dilipat gandakan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 10, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ini begitu jelas. Ayat-ayat Alkitab itu menuntun kepada kita semua mengapa memberi itu penting. Ada beberapa hal yang lain lagi yang dapat kita alami ketika itu kita lakukan di dalam kehidupan ini, yaitu kebutuhan pelayanan kita akan tercukupi. Saya punya pengalaman sejak tahun 81 sampai sekarang. Saya menjadi pelayan Tuhan. Saya menikmati bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Saya sekarang ini untuk masalah pakaian, makanan bukan menjadi suatu kebutuhan di dalam hidup saya, karena Tuhan selalu menyediakan tiap-tiap saat. Sampai sekarang bagaimana Tuhan menuntun, bahkan berbagai pengalaman-pengalaman yang sedang dikerjakan, Tuhan selalu melengkapi dan mencukupi kebutuhan ini. Saat ini pelayanan yang dikerjakan ini tidak sedikit. Ada sekolah, ada panti, ada gereja, dan sekarang anak-anak kecil yang bersama-sama dengan kami sudah luar biasa banyak. Ada kurang lebih 250-an orang. Itu tidak sedikit kesulitan, tantangan yang dialami, tetapi Tuhan selalu menuntun dan menyertai kita, selalu mencukupi, dan berkatnya itu tepat pada waktunya. Jadi kebutuhan pelayan kita tercukupi. Menurut logika saya secara pribadi, tidak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan ini, karena tidak tahu apa yang kami miliki hari ini, besok, dan selanjutnya kita tidak tahu. Tetapi Tuhan selalu menyediakan. Pertolongannya tepat waktu, dan puji Tuhan, semuanya Tuhan menolong. Selain itu, banyak doa dipanjatkan bagi kehidupan kita ketika kita memberi. Karena membuat intercessor doa di mana-mana. Banyak orang yang mengetahui apa yang sedang dikerjakan, dan akhirnya mereka terlibat di dalam berbagai pekerjaan Tuhan melalui doa. Ada akibat jika kita tidak memberi. Setiap tindakan pasti mendatangkan konsekuensi. Demikian juga halnya dengan hal memberi. Jika kita memberi sesuai dengan prinsip firman Tuhan, maka kita juga akan menuai berkat rohani atas tindakan tersebut. Sebaliknya, jika kita tidak mau melakukan, maka kita akan menanggung akibatnya. Alkitab yang kita pelajari akan menunjukkan banyak hal yang dialami ketika kita tidak bisa memberi. Dituduh Allah sebagai penipu. Itu yang kalau sudah perhatikan di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Hidup kita akan selalu berkekurangan jika kita tidak memberi. Di dalam Amsal 11 ayat 23 sampai 25, kita akan mengalami kutuk. Di dalam Maleakhi 3 ayat 8, mati dibunuh oleh Allah karena berdusta. Kalau sudah
perhatikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 5 dan ayat 7 sampai 10. Di sana ada siapa? Ananias dan Safira. Dijelaskan begitu luar biasa bagaimana mereka menipu apa yang mereka berikan kepada Tuhan. Kepada siapa kita harus memberi? Di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai ayat 11 ada dua jenis pemberian. Yang pertama itu persembahan persepuluhan. Persepuluhan artinya 10% dari hasil untung atau gaji yang ada dalam kehidupan kita harus diberikan kepada Tuhan. Harus masuk dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Persepuluhan adalah meterai tanda atau tanda bahwa seluruh harta kita adalah milik Tuhan. Itu sebabnya pada saat perpuluhan diberikan, maka harta kita akan dilindungi oleh Allah. Artinya dipagari oleh Allah. Yang kedua yaitu persembahan khusus. Persembahan khusus adalah pemberian yang diberikan dari yang 90% sebagai investasi di dalam kerajaan Allah. Semakin banyak kita berinvestasi atau menanam, maka semakin banyak kita menuai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, benih apa yang harus kita tabur? Benih apa yang harus kita tanam? Ada banyak contoh di dalam Alkitab, yaitu pemberian untuk pekerjaan misi atau penginjilan. Ada banyak referensi. Kalau saudara bisa mencatat di dalam buku di mana saudara sedang mempersiapkan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Roma 10 ayat 14 sampai 15. Di dalam 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8 dan 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Ada pemberian hasil pertama di dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Saya ingatkan saja, ada pemberian kepada pemimpin-pemimpin yang baik dalam mengajar dan memimpin di dalam pekerjaan Tuhan. Di dalam 1 Timotius 5 ayat 17 sampai 18. Ada pemberian kepada siapa saja yang mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 6 sampai 7. Pemberian untuk fasilitas rumah atau gedung, sarana, prasarana dan lain sebagainya. Saudara baca di dalam kitab Hagai pasal 1 ayat 4 sampai 11. Ada pemberian untuk orang miskin atau kesusahan, janda-janda atau yatim piatu di dalam Amsal 28 ayat 8, ayat 27 dan pasal 19 ayat 17. Ayat 22, pasal 22 ayat 9 dan Yakobus pasal 2 ayat 1. Pemberian untuk membalas kasih orang tua dan kakek nenek. Itu di Alkitab dikatakan di 1 Timotius pasal 5 ayat 4 dan Efesus 6 ayat 2 sampai 3. Pemberian yang adil kepada orang-orang yang telah bekerja untuk kita di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24, pasal 4 dan ayat 1. Semakin kita memberi dengan murah hati, berarti semakin banyak kita menabur benih, akibatnya semakin banyak kita menuai. Di dalam 2 Korintus dikatakan demikian. Dari manakah sumber pemberian itu yang akan kita berikan pada Tuhan? Sumber pemberian kita berasal dari hasil usaha kita. Hasil pertanian atau peternakan, hasil pertambangan atau tekstil, semua yang kita peroleh dalam bentuk materi atau benda, harta kepunyaan kita, uang kita. Ada banyak referensi Alkitab mengatakan hal itu kepada kita semua, supaya kita bisa belajar untuk memberi di dalam pekerjaan Tuhan. Milikilah sikap yang benar dalam memberi. Sikap kita dalam memberi mempengaruhi berkat Allah yang akan kita terima di kemudian hari. Karena itu, milikilah sikap yang benar di dalam memberi. Jangan memberi dengan tujuan untuk menerima balasan. Memberi harus berdasarkan inisiatif kita sendiri. Memberi dari apa yang
ada pada kita. Memberi dari apa yang kita miliki. Memberi dengan sukacita. Tetaplah memberi sekalipun kita sedang menghadapi penderitaan. Di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 sampai 5. Tetaplah kita memberi walaupun kita akan menghadapi kesulitan. Di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini penting untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Mungkin selama ini kita berpikir dengan kehidupan ini yang sangat sulit. Memberi itu biasanya kadang-kadang mengalami permasalahan. Tetapi dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa memberi itu harus menjadi bagian yang terus-menerus hidup di dalam hidup ini. Sehingga kita akan punya pengalaman yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mohon kiranya kita terus-menerus mengintrospeksi masing-masing, sehingga kita akan belajar untuk memberikan perhatian di dalam pengajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau mengingatkan kepada kami pada pagi hari ini tentang memberi. Tidak mudah untuk dipraktekkan, tetapi Tuhan mengajarkan ini supaya kami belajar untuk mempraktekkan apa yang Tuhan arahkan di dalam firman Tuhan ini. Karena itu akan hidup dan akan menikmati berbagai pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa yang akan membentuk di dalam kehidupan ini. Terpuji namamu ya Tuhan. Ini yang menjadi pengajaran pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menolong di dalam hidup ini semua. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyampaikan beberapa pokok doa pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu El Shaddai. Allah menjaga
berdoa. Tuhan, kami berterima kasih pada pagi hari ini. Engkau sudah memimpin kami di dalam kami memuji-muji dan mempermuliakan nama-Mu. Juga kami boleh diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan yang pagi ini mengajar kami untuk memberi. Kiranya Tuhan memberkati kami semua melalui kuasa Roh Kudus. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau terus-menerus mengingatkan kebenaran firman-Mu itu tiap-tiap saat, supaya kami dapat mempermuliakan Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau mengetahui keberadaan saat ini, situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial, khususnya pada saat ini yang masih menangani pemutusan penyebaran pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya menolong sehingga berangsur-angsur bisa semuanya teratasi. Dan kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kalau situasi saat ini sudah mulai banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan, kami memuji-muji dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, terus-menerus menolong agar situasi yang normal itu akan dialami lagi oleh semua orang yang ada di Indonesia ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang duduk di pemerintahan. Kiranya Engkau menolong, memberikan hikmat, kemampuan yang asalnya daripada-Mu. Tuhan, pakai di lingkup pengaruh mereka masing-masing agar nama-Mu dipermuliakan. Jadikan alat-Mu untuk menyuarakan kebenaran-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong pergumulan yang dihadapi. Jadikanlah gereja-Mu ini sebagai alat untuk mewujudkan kerajaan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pribadi kami dan juga keluarga kami yang pada saat ini sedang juga menghadapi berbagai perjuangan kehidupan ini. Tuhan, kiranya menuntun supaya kami semua mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kami merasa tidak sanggup menjalani semuanya ini. Mampukan kami dan membuat kami tegar sehingga kami tiap-tiap hari mengalami kemenangan oleh karena Tuhan yang memimpin di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami meyakini apapun yang akan kami terima, kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu bukan rencana kecelakaan, dan Engkau akan memberikan kami yang terbaik untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami sampaikan ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah, akan bersama-sama dengan kami untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah pujian, "Ini Tugas Kami." Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Berikan
masing-masing arahkan itu kepada Tuhan. Ya Allah Bapa, terima kasih Engkau telah memimpin kami selama ibadah pagi ini. Tuhan, sekarang ini kami akan melanjutkan kembali aktivitas kami. Tolong kiranya Engkau memimpin Tuhan. Dan kami mohon berkat yang datangnya daripada Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Shalom. Demikianlah ibadah kita pada saat ini telah selesai, dan saya mengatasnamakan semua yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat yang sudah bergabung bersama-sama mengikuti ibadah kami pada saat ini. Dan untuk informasi, ibadah kita pada minggu depan akan dilaksanakan seperti biasa pada jam 9 pagi. Jadi untuk jemaat untuk tetap bergabung dalam ibadah kami. Dan yang terakhir, jangan lupa channel ini di like, comment, subscribe, dan ditekan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube kami. Untuk setiap videonya, tolong di-share agar supaya semakin banyak orang mendapat diberkati oleh video-video ibadah yang sudah kita lakukan. Dan untuk jemaat, jangan lupa untuk selalu cuci tangan, gunakan masker saat bepergian, dan bersama-sama kita perangi virus corona. Tetap semangat, Shalom.